Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Zahra Indah Oktaviani, Saya Tiara Rastika. saya Desi Hidayati, saya Gadis Wirahayu. Saya Rehan Faida Citra. Di sini kami akan menjelaskan makalah fisika yang berjudul Transmisi Data dan Penyimpanan Data dalam Bentuk Analog Digital serta Keterbatasan Sumber Energi dan Dampaknya bagi Kehidupan. Transmisi data dan penyimpanan data dalam bentuk analog digital. Pembahasannya: 1. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital pada dasarnya adalah sistem komputer yang sangat cepat yang memproses segala jenis informasi dalam bentuk angka. Sebelum berkembangnya teknologi digital modern, hampir semua sistem komputer dan komunikasi bersifat analog. 2. Teknologi digital dalam proses transmisi data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmisi data mengirim, meneruskan pesan dan sebagainya dari orang yang satu ke orang yang lain. Data adalah keterangan atau informasi dalam berbagai format sebagai teks, audio, gambar, diam, video, dan teks. Dengan kata lain, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contoh perangkat yang mengirimkan data secara digital adalah 1. Handphone, 2. Siaran televisi digital. Manfaat TV digital meliputi 1. Siaran televisi digital digunakan untuk program interaktif. 2. Sistem televisi digital dapat diterima oleh sistem penerimaan televisi seluler. 3. Sistem transmisi televisi digital memungkinkan penyiaran lebih banyak saluran dan layanan daripada televisi analog. 3. Komputer terhubung ke jaringan. Lalu yang selanjutnya adalah transmisi data berdasarkan sinyal yang digunakan. Sinyal ini dihasilkan oleh pemancar dan ditransmisikan melalui suatu media. Jenis transmisi data berdasarkan sinyal yang digunakan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang ditransmisikan secara kontinu atau terus-menerus sebagai fungsi waktu dan didistribusikannya melalui suatu medium dengan amplitudo yang berbeda-beda. Yang kedua, ada sinyal digital. Sinyal digital adalah rangkaian pulsa yang terdiri dari dua level, tegangan diskrit, level tertinggi dan level rendah, atau nilai biner 1 atau 0. Oke, pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah suatu benda elektronik yang dapat menyimpan data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Format data yang disimpan meliputi gambar diam, video, audio, dan tulisan. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang sangat populer dalam dunia komputasi atau komputer adalah yang pertama hard disk. Di dalam hard disk ini tersusun komponen-komponen yaitu spindle, cakram magnetik, read-write head, enclosure, interfacing module, dan tracks and sector. Pengoperasian hard disk ini yang pertama, akses hard disk untuk melihat dan menemukan informasi yang diperlukan dalam memori hard disk. Yang kedua, hard disk bekerja dan memberikan informasi tentang letak data atau informasi yang diperlukan. Yang ketiga, program hard disk akan memastikan apakah informasi yang diminta ada dalam internal buffer. Yang keempat, hard disk biasanya berputar ketika proses di atas terjadi. Yang terakhir, papan pengendali mengkoordinasikan aliran informasi dari hard disk ke penyimpanan sementara. Yang kedua yaitu flash disk, yang ketiga yaitu micro SD, yang keempat adalah cold storage. Oke, kesimpulannya, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan instruksi pengkodian biner untuk membuat pemrograman digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak memerlukan manusia atau tenaga kerja manual, namun biasanya berupa sistem terkomputerisasi atau sistem operasi otomatis dengan format yang dapat dibaca komputer. Transmisi data digital adalah proses transmisi data yang dilakukan secara digital. Contoh perangkatnya itu seperti yang tadi disebutkan oleh Desi, telepon seluler, siaran televisi digital, dan komputer yang terhubung ke jaringan.
Untuk penyimpanan data dalam dunia digital adalah suatu barang elektronik yang dapat menyimpan data elektronik dengan tujuan untuk dibuka kembali atau digunakan kembali. Sekian. A few minutes later. Kita akan menjelaskan keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. 1. Penyebab kendala energi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi berkelanjutan. 1. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan dengan cepat dan praktis. 2. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam tak terbarukan, yaitu sumber daya alam. B. Sumber energi dan kegunaannya. Secara umum, penggunaan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan energi untuk kebutuhan industri. Banyak industri kecil maupun besar yang membutuhkan sumber energi untuk proses produksinya. 2. Penggunaan energi untuk kebutuhan rumah tangga. 3. Pemanfaatan energi untuk kebutuhan transportasi sektor. 4. Penggunaan pada sektor transportasi. 5. Penggunaan energi secara komersial. Seperti pada sektor hotel, rumah sakit, atau restoran, meliputi listrik, LPG, dan bahan bakar dan gas alam. Solusi untuk kelangsungan hidup yang terbatas. 1. Penghematan energi dengan bantuan metode penghematan energi ini atau bersamaan dengan itu kita dapat mengatasi krisis energi. 2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat kaya. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih belum mendukung penggunaan energi alternatif atau terbarukan hingga tahun 2025, yaitu hanya sekitar 15% dari pasal 2 ayat 2. Peraturan pemerintah tersebut terlihat bahwa target konsumsi energi Indonesia pada tahun 2025 antara lain: 1. Minyak kurang dari 20%, 2. Gas alam di atas 33%, 3. Karbon lebih dari 5%, 4. Biofuel lebih dari 5%, 5. Panas bumi di atas 5%, 6. Energi terbarukan lainnya, terutama biomasa, energi nuklir, energi kecil, energi surya dan angin lebih dari 5%, 7. Bahan bakar lainnya diperoleh dari penambangan batu bara lebih dari 2%. Kesimpulan, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi. Pemanfaatan sumber energi secara umum atau sesuai ketersediaan, baik terbarukan maupun tidak terbarukan, yaitu 1. Penggunaan energi untuk keperluan industri, 2. Penggunaan energi dalam rumah tangga, 3. Penggunaan energi untuk transportasi, 4. Penggunaan energi untuk tujuan komersial. Solusi terhadap kendala energi adalah dengan melakukan penghematan energi dan menggunakan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.